Selamat pagi Bapak, izin mengenalkan diri. Adalah tingkat 3, Politeknik Pepayaman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Carol Octavia, STB 5059, berada di Teknik Pemasyarakatan C. Izin untuk melakukan tugas UAS berupa statistik manajemen data dan metode kuantitatif untuk mengelola data mentah pada SPSS dan menginterpretasikannya. Sekarang ini sudah ada data mentah berjumlah 189 responden. Sudah terdapat jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, dan pembinaan. Pertama-tama kita melakukan coding terlebih dahulu. Di sini sudah terdapat data yang sudah dikodingkan. Untuk codingnya seperti ini. Untuk jenis kelamin hanya satu, yaitu laki-laki. Untuk usia 18 sampai 21, 23 sampai 27, 28 sampai 32, 33 sampai 37, 38 sampai 42, 43 sampai 47, 48 sampai 52, 53 sampai 57, 58 sampai 62, 9. Lalu kita masukkan codingnya pada data mentah yang kita miliki. Seperti ini. Untuk usia 31, 3, 47, 6, 28, 3, dan seterusnya. Begitu juga untuk vonis 48 bulan sampai 54, 1, 55 sampai 61, 2, 62 sampai 68, 3, 69 sampai 75, 4, 76 sampai 82, 5, 83 sampai 89, 6, 90 sampai 96, 7, 97 sampai 103, 8, 104 sampai 110, 9. Dan untuk pendidikannya, tidak tamat SD 1, SD 2, SMP 3, SMA 4, Diploma 5, Sarjana 6. Untuk kasusnya, korupsi 1, pencurian 2, narkoba 3, pembunuhan 4, perlindungan anak 5, lain-lain 6. Untuk pembinaan, menjahit 1, PKBM 2, peternakan 3, pertanian 4, seni 5, laundry 6, kerohanian 7, dan pramuka 8. Setelah kita mengcoding data mentah kita copy bagian codingnya pada SPSS.
Begitu juga untuk total nilai X dan nilai Y. Oi. Hmm? Iya. Itu suara dong. Anjing, anjing. Lalu di situ. Lalu kita ke variable view. Ubah bagian namanya. Yang pertama itu ada usia. Yang kedua ada fonis. Yang ketiga ada pendidikan. Yang keempat ada kasus. 5 pembinaan. 6 nilai X. Dan ketujuh nilai Y. Ubah desimalnya menjadi 0. Untuk labelnya sesuaikan dengan namanya. Usia, vonis, pendidikan, kasus, pembinaan, nilai X, dan nilai Y. Lalu untuk measure-nya itu usia sampai pembinaan itu nominal, dan untuk nilai X itu scale, dan nilai Y. Setelah itu kita kembali ke data view, analyze, descriptive statistic, frekuensi, lalu masukkan bagian usia sampai pembinaan. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan tabel frekuensi statistik usia, vonis, pendidikan, kasus, dan juga pembinaan. Setelah itu kita bisa menginterpretasikannya di Word.
seperti ini. Untuk frekuensi tabel jenis kelamin, tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh narapidana dalam tabel tersebut berjenis kelamin laki-laki sebanyak 189 narapidana. Untuk tabel usia, tabel di atas menunjukkan mayoritas narapidana dengan jumlah 28 orang berada pada kategori usia 53 sampai 57 tahun. Untuk tabel vonis, tabel di atas menunjukkan mayoritas umur narapidana dengan jumlah 31 orang berada pada kategori vonis 76 sampai 82 tahun. Untuk pendidikan, tabel di atas menunjukkan dua mayoritas pendidikan narapidana dengan jumlah 41 orang dengan pendidikan SMP dan SMA. Untuk tabel frekuensi kasus, tabel di atas menunjukkan mayoritas kasus narapidana dengan jumlah 42 orang dengan kasus lain-lain. Dan untuk tabel frekuensi pembinaan, tabel di atas menunjukkan mayoritas pembinaan narapidana dengan jumlah 30 orang dengan pembinaan peternakan. Lalu kita bisa kembali ke SPSS. Kita kembali ke Analyze, Descriptive Statistic, Frekuensi, pindahkan bagian usia hingga pembinaan kembali. Lalu masukkan data nilai X dan Y. Statistik tentang bagian yang ingin dicari. Continue, klik OK. Di sini kita sudah mendapatkan tabel statistik untuk mean, modus, median, dan sebagainya. Setelah itu kita bisa copy paste dan menginterpretasikannya di Word. Seperti ini. Data menunjukkan bahwa seluruh responden sebanyak 189 orang memiliki data lengkap untuk kedua variabel yaitu nilai X dan nilai Y, tanpa ada yang hilang. Rata-rata nilai X adalah 51,54 dengan median sebesar 53 dan modus 54, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden memperoleh nilai X di kisaran tersebut. Nilai X memiliki standar deviasi sebesar 7,796, yang menandakan sebaran data cukup konsisten, dengan nilai minimum 15 dan nilai maksimum 60. Sementara itu, nilai Y memiliki rata-rata sebesar 93,76, dengan median 96 dan modus tertinggi pada nilai 104. Nilai Y menunjukkan variasi yang lebih besar dengan standar deviasi sebesar 14,434. Rentang nilai Y cukup luas yaitu dari 30 hingga 118. Secara keseluruhan, nilai Y cenderung lebih tinggi dan lebih tersebar dibandingkan dengan nilai X. Setelah itu, kita bisa kembali ke SPSS untuk mendapatkan uji Kolmogorov. Ulangi, kita akan mencari frekuensi residual. Analyze, regresi, linear. Lalu kita masukkan nilai dependen dan juga independen. Untuk nilai Y dependen dan nilai X independen. Lalu save and standardize. Continue. Oke.
Lalu selanjutnya kita sudah mendapatkan nilai residual. Seperti ini. Setelah itu kita bisa lanjutkan untuk mencari uji kolmograf. Aplikasi dialog. Lalu pindahkan data residual tadi ke dalam. Lalu klik OK. Maka kita sudah mendapatkan data dari uji kolmograf. Lalu kita copy paste dan menginterpretasikannya. Seperti ini. Berdasarkan tabel di atas, menjelaskan bahwa hasil uji normalitas yang dilakukan peneliti memperoleh nilai signifikansi atau asumsi sebesar 0,057, di mana nilai tersebut sesuai dengan syarat uji normalitas dengan hasil 0,200. Hasil lebih dari 0,200 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dimiliki terdistribusi secara normal karena mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan hasil tersebut, maka penelitian ini dapat digunakan dalam analisis selanjutnya. Selanjutnya kita mencari signifikasi dan determinasi. Kita kembali ke bagian SPSS. Analyze, regresi, linear. Hilangkan bagian centang tadi. Continue, lalu OK. Kita sudah memiliki data signifikasi dan determinasi. Seperti ini. Lalu untuk tabel ANOVA ini kita copy paste pada Word. Dan menginterpretasikannya. Seperti ini. Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh hasil uji signifikasi antara variabel self-service technology terhadap variabel kepuasan narapidana. Data tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi atau probabilitas sebesar 0,001. Uji signifikansi memiliki syarat jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Maka menandakan adanya pengaruh secara simultan antara variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan HO diterima dan HA ditolak apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05, atau yang menandakan tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hasil uji signifikan yang diketahui bahwa nilai signifikan sebesar kurang dari 0,01 lebih dari 0,05, yang berarti terdapat pengaruh self-service teknologi terhadap variabel kepuasan narapidana. Dari data yang kita miliki tadi, kita juga memiliki tabel model summary. Seperti ini, kita copy paste pada Word dan menginterpretasikannya seperti ini.
Untuk tabel model summary berdasarkan tabel di atas, didapatkan nilai R sebagai koefisiensi korelasi yaitu sebesar 0,822. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bersifat positif antara X dan Y. Tabel uji determinasi di atas juga menunjukkan bahwa nilai R square sebesar 0,075, di mana hal tersebut menunjukkan seberapa besar pengaruh nilai X secara menyeluruh dapat mempengaruhi naik turunnya R square tersebut variabel Y. Berdasarkan nilai menunjukkan bahwa persentase nilai X terhadap Y sebesar 67,5%, sedangkan siswanya sebesar 32,5%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Mungkin sampai di sini saja yang bisa saya jelaskan untuk pengelolaan data mentah pada SPSS dan interpretasikannya pada hari ini. Siap, terima kasih Bapak.